Halo teman-teman, selamat datang kembali dengan aku M. Saiful Umam. Kali ini kita akan membahas 11 tempat wisata atau tempat rekreasi di Jakarta yang gratis. Jadi buat teman-teman yang sudah capek bekerja, sudah lelah dengan kehidupan hiruk-pikuk kota Jakarta yang ya setiap hari kerja kayak gitu dan butuh tempat refreshing tapi kantong menipis, butuh tempat wisata yang gratis, pengen healing tapi pengen gratis. Nah, teman-teman bisa datang ke 11 tempat wisata ini, nggak jauh-jauh di Jakarta aja. Jadi bisa healing tanpa keluar uang. Oke, langsung masuk ke yang pertama. Yang pertama ada kawasan Kota Tua. Jadi kalau teman-teman pengen healing atau liburan di kawasan Jakarta, teman-teman bisa datang ke kawasan Kota Tua Jakarta. Di sini kamu bisa melihat berbagai macam suasana yang mengasihkan dan bisa dihabiskan bersama keluarga atau bersama pasangan. Meski dikelilingi oleh banyak gedung-gedung tua, namun tidak memudarkan keseruan yang ada di sana. Para pengunjung bisa menikmati suasana di luar halaman kawasan Kota Tua Jakarta atau tepatnya di depan Museum Fathahillah. Karena di sana ramai banget sih. Kamu dan keluarga bisa menghabiskan waktu dengan bermain seperti gelembung balon, kemudian sepeda, kemudian sepatu roda, kemudian layang-layang, atau hanya sekedar duduk-duduk santai sambil foto-foto. Dan harga tiketnya tidak perlu bayar kecuali kalau kamu masuk ke museum. Dan kalau kamu beruntung mungkin nanti ada beberapa kayak pertunjukan atau atraksi-atraksi apa kayak gitu oleh teman-teman atau anak-anak kreatif. Selanjutnya ada Monumen Nasional atau Monas. Nah, siapa yang tidak kenal dengan tempat wisata yang satu ini? Monumen Nasional atau yang biasa disebut Monas, ini jadi tempat yang ikonik bagi warga DKI Jakarta. Di sana kamu bisa jalan-jalan mengelilingi Tugu Monas, mengelilingi di dalamnya ya, jangan mengelilingi di luarnya ya. Kalau di luarnya capek, karena aku pernah jogging di sana capek juga karena agak lebar sih untuk ininya. Dan masuk ke kawasan Monas itu tidak dikenakan biaya tiket masuk. Pengunjung bisa menghabiskan waktu di halaman Monas. Pengunjung bisa menghabiskan waktu di halaman sekitaran Monas karena banyak keseruan yang bisa kamu nikmati di sana. Salah satunya kamu bisa foto-foto atau mengabadikan Monas ke dalam sebuah foto dengan handphone kamu. Dan di dalam Monas juga terdapat Museum Sejarah Nasional. Nah, museum ini merupakan museum yang menyimpan saksi perjuangan bangsa Indonesia. Namun, kalau kamu masuk ke museum ini dikenakan biaya sekitar 15.000. Nggak tahu sih kalau sekarang berapa. Selanjutnya ada Pantai Indah Kapuk atau yang lebih dikenal dengan Pik 2. Nah, kawasan Pik 2 atau Pik 2 ini saat ini tengah diincar masyarakat. Pasalnya di sana terdapat pantai pasir putih yang indah. Nah, Pik 2 ini lokasinya pun masih berdekatan dengan kawasan utara Jakarta. Nah, biasanya kalau pagi-pagi ke sini terus kemudian olahraga atau lari pagi di sini itu enak banget gitu kan, seger banget. Dan tidak hanya hamparan pasir putih, di kawasan Pik 2 ini terdapat juga kolam renang, kafe, restoran, hingga hutan wisata mangrove. Nah, lokasi Pik 2 ini hanya berjarak 5 km saja dari Pik 1. Namun dengan adanya jembatan penghubung Riverwalk Island, membuat jarak tempuh ke Pik 2 ini jadi lebih singkat, hanya kurang dari sekitar 5 menit. Nah, untuk kawasan pantainya di Pik 2 ini buka dari jam 3 sore sampai dengan jam 7 malam setiap harinya. Dan tidak ada biaya masuk untuk ke Pik 2 ini alias gratis. Namun jika ingin makan di restoran dan kafe, ya sudah pasti harus bayar. Oke, selanjutnya ada Tebet Eco Park. Tebet Eco Park merupakan taman yang baru dibuka di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Nah, taman ini seluas 7 hektar ini tengah populer di masyarakat. Di taman ini banyak sekali area bermain anak dan juga fasilitas taman yang bagus seperti jembatan Infinity yang estetik. Kemudian TEP Plaza, kemudian Thematic Garden, dan Community Lawn di sisi utara dan kebun bibit existing di sisi selatan. Tak hanya itu saja, banyak juga spot-spot foto yang instagramable di sini sehingga tidak heran bila banyak sekali pengunjung yang ingin datang ke taman ini. Nah, untuk masuk ke Taman Tebet Eco Park ini tidak dikenakan biaya alias gratis. Cuman nggak tahu kalau sekarang ya, kalau aku pas buat video ini itu gratis. Selanjutnya ada Hutan Kota GBK. Nah, salah satu area terbuka hijau di Jakarta yang banyak diincar orang adalah Hutan Kota by Pelataran atau yang biasa dikenal dengan Hutan Kota GBK atau Gelora Bung Karno. Karena banyak sekali daerah Jakarta yang padat ya,
di beberapa daerah memang padat dengan area perkantoran atau gedung-gedung tinggi. Sudah sewajarnya kalau misalnya kita healing, kita bisa datang ke hutan kota ini. Nah, setelah direvitalisasi, hutan kota GBK ini sangat cantik pemandangannya. Pengunjung bisa duduk-duduk sambil melihat deretan gedung-gedung bertingkat di Jakarta. Lahan seluas 4 hektar ini kini telah ditata sebagai paru-paru kota. Selain taman rerumputan, di tempat ini juga tersedia area kolam renang term besi dengan konsep alas kayu di atasnya. Untuk masuknya tidak ada biaya masuk yang dibebankan kepada pengunjung. Nah, bagi pengunjung yang bosan dengan suasana di Stadion GBK, pengunjung bisa olahraga di sini. Tenang saja, ada jogging track yang memang disediakan khusus bagi para pelari yang ingin berlari di sini. Tak hanya itu, di sini juga ada pos keamanan, ada bangku taman, ada toilet, dan ruang ganti yang bisa digunakan oleh pengunjung. Oke, selanjutnya ada Bundaran HI Jakarta. Ya, siapa yang nggak tahu dengan Bundaran HI? Meski sering dilewati, namun tidak ada salahnya jika ingin rekreasi atau berwisata dengan melihat pusat kota Jakarta di Bundaran HI ini. Apalagi Bundaran HI ini itu punya air mancur yang indah, ditambah ketika malam hari lampu-lampu LED-nya itu wah sangat bagus banget. Nah, jika kamu ingin healing atau relaksasi di sekitaran Bundaran HI ini, kamu bisa berjalan-jalan santai di kawasan ini. Dan di sekitarnya juga ada mall-mall besar, yaitu Mall Grand Indonesia dan juga Plaza Indonesia. Kemudian selanjutnya ada Danau Setu Babakan. Nah, Setu Babakan merupakan salah satu danau yang menjadi bagian daerah cagar budaya Betawi di Srengseng Sawah, Jakarta Selatan. Luasnya sekitar 165 hektar yang terdiri dari kebun rakyat, perkampungan masyarakat Betawi, serta kedua danau yang mengapit perkampungannya. Pemandangan danau yang tenang ditambah angin yang semilir sejuk menjadi daya tarik pengunjung. Selain itu, di sini juga terdapat wisata air seperti sepeda air, olahraga kano, dan memancing. Untuk masuknya tidak ada biaya masuk alias gratis. Oke, lanjut ada Tribeca Park. Tribeca Park ini juga merupakan area terbuka ramai yang berada di dekat Mall Central Park, Grogol, Jakarta Barat. Taman ini terdiri dari banyak fasilitas mulai dari air mancur sampai kolam ikan koi. Selain itu, pengunjung juga bisa menyaksikan event-event mingguan yang biasanya akan diadakan di sana. Banyak spot-spot foto menarik di Tribeca Park ini, jadi kamu tidak akan mati gaya ketika berada di sana. Untuk masuknya tentu saja tidak dikenakan biaya alias gratis. Selanjutnya ada Lapangan Banteng. Nah, Taman Lapangan Banteng ini merupakan taman yang cukup lama di Jakarta. Lokasinya ada di kawasan Gambir, Jakarta Pusat. Selain terdapat area jogging track di Taman Lapangan Banteng ini juga terdapat area yang instagramable banget, seperti dinding yang berisi pidato proklamasi, deklarasi Juanda, serta pidato Presiden Soekarno mengenai pembebasan Irian Barat. Nah, di tengah Lapangan Banteng ini juga terdapat monumen pembebasan Irian Barat, lalu ada pula danau serta air mancurnya. Untuk masuk ke Lapangan Banteng ini tidak ada biaya masuk. Jadi kamu juga bisa membawa makanan dan minuman dari luar, jadi cukup menghemat biaya. Kemudian ada JPO Jakarta. Ya, JPO, Jembatan Penyeberangan Orang. Jembatan Penyeberangan Orang jadi tempat wisata. Ya, sekarang jika kamu ingin berfoto ya di jembatan yang cantik di malam hari ya, terutama di malam hari ya, kamu bisa datang sore-sore menjelang malam lah ke beberapa jembatan penyeberangan orang atau JPO di Jakarta, seperti di JPO Pinisi Sudirman yang baru saja diresmikan. JPO ini kini tengah diburu warga untuk berfoto, dan ada beberapa JPO lainnya yang juga bagus sih menurutku. Jadi kalau misalnya kalian sehabis pulang kerja capek kayak gitu, coba mampir ke jembatan penyeberangan orang sama teman-teman kalian untuk foto-foto atau untuk healing-healing atau untuk menyaksikan indahnya lampu-lampu yang ada di sana. Karena memang beberapa JPO di Jakarta sudah diperbaiki dan sudah bagus-bagus sih. Oke, lanjut, selanjutnya ada Skywalk Senayan Park. Jadi kawasan Senayan Park ini merupakan salah satu tempat perbelanjaan yang ada di Jakarta. Lokasinya dekat dengan lapangan golf Senayan, Jakarta Pusat. Namun ternyata tidak hanya mall, di kawasan ini juga terdapat tempat wisata baru yakni Skywalk Senayan Park. Skywalk Senayan Park ini dulunya merupakan Taman Ria Senayan. Pasca direvitalisasi, kawasan ini berubah menjadi Instagramable atau Instagenik. Ini adalah ruang terbuka yang baru dibuka pada 20 Desember 2021. Tempat ini juga akan mengajak pengunjung untuk melihat pemandangan kota Jakarta dari pusat kota Jakarta. Terlebih lagi ketika disaksikan melalui teropong yang ada di sana. Untuk masuk ke area Skywalk Senayan Park untuk saat ini masih gratis. Nggak tahu sih nanti kedepannya mungkin ada biaya, tapi untuk saat ini masih gratis.
Oke teman-teman, itu tadi adalah 11 wisata atau tempat rekreasi di Jakarta yang gratis. Jadi buat kalian yang bokek, gak punya uang, atau belum gajian, dan lagi suntuk sama pekerjaan, kalian bisa datang ke salah satu dari 11 tempat wisata yang sudah aku rekomendasikan tadi. Semoga itu bisa membantu kalian dan bisa membuat kalian healing tanpa perlu keluar uang banyak, tanpa perlu membuang waktu karena masih ada di area kota Jakarta. Jadi nggak perlu keluar kota atau keluar pulau bahkan, yang memakan biaya dan waktu juga. Buat teman-teman yang pengen tahu rekomendasi wisata lainnya, misalnya aku pengen rekomendasi wisata yang lebih lagi, teman-teman bisa cek link di description box di bawah atau beberapa video di channel ini. Lihat-lihat saja videonya, ada banyak. Aku share beberapa rekomendasi tempat wisata yang menarik-menarik, yang asik-asik, yang tentunya bikin kalian healing. Karena itu jangan lupa untuk klik tombol like, kemudian subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!